Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan panduan pamungkas buat survive dan tentunya mencetak profit di kejamnya pasar keuangan. Kita bakal buang jauh-jauh ya saran-saran gegabah yang sering banget seliweran di luar sana dan mulai beralih ke strategi top-down terstruktur yang benar-benar dipakai sama para profesional. Jadi siap-siap aja, karena materi yang kita bedah hari ini bakal ngubah total cara pandang kalian soal investasi dan manajemen risiko. Yuk, kita mulai! Nah, mari kita mulai dengan satu realita yang cukup menampar nih. Coba perhatiin kutipan ini. Konsep all-in alias mempertaruhkan seluruh modal kalian di satu instrumen aja, itu sebenarnya nggak pernah ada di literatur keuangan manapun di dunia ini. Nggak ada. Tapi ironisnya, di era media sosial sekarang, kita sering banget kan lihat influencer yang dengan gampangnya nyuruh pengikutnya buat all-in bro. Jujur aja, ini saran yang super berbahaya. Kenapa? Karena audiens mereka kan beda-beda ya, ada manajer investasi, tapi banyak juga masyarakat awam. Buat pemula yang gampang kena FOMO, saran kayak gini tuh sering banget berujung pada kebangkrutan. Bahkan sampai ada yang nekat minjol kan? Gila banget. Ini sih bukan investasi namanya, ini murni perjudian yang bisa ngancurin hidup. Jadi, kalau sarang all-in dari sosmed itu ibarat jalan tol menuju kehancuran finansial, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, gimana sih para trader dan manajer aset profesional itu benar-benar bisa survive dan gak cuma survive, tapi konsisten mencetak profit miliaran di pasar? Apa sih rahasia dapur yang ngebedain mereka dari investor retail yang seringnya cuma ikut-ikutan dan berujung panik? Oke, biar kebayang, ini dia alur perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 poin utama ya. Pertama, kita lihat bahaya investasi all-in. Kedua, kita bongkar strategi 4 dimensi. Ketiga, gimana cara membangun portofolio ala formasi sepak bola. Keempat, intip sektor favorit dan valuasinya. Dan yang terakhir, kita bakal ngomongin makna sebenarnya dari kebebasan finansial. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian pertama, bahaya dari investasi all-in. Di sini kita bakal lihat bedanya mitos dan realita. Di titik inilah kita bisa ngelihat jelas banget jurang pemisah antara ilusi investor retail dan realita para profesional. Menyebarkan opini liar ke publik yang rentan tanpa ada peringatan risiko itu fatal banget akibatnya. Di sisi retail, kita sering ngelihat ilusi all-in ini, alokasi 100% di satu aset cuma gara-gara hype di sosmed, dan tragisnya sering pakai uang hasil ngutang. Nah, sekarang coba bandingin sama realita profesional. Para ahli ini tuh sangat-sangat terukur. Mereka selalu ngelakuin diversifikasi, ngitung nilai intrinsik pakai proyeksi arus kas masa depan kayak metode discounted cash flow, dan yang paling krusial, manajemen risiko mereka ketat banget. Kalaupun mereka rugi, kerugian itu paling cuma 1 digit persentase dari total portofolio mereka, bukan seluruh harta mereka ludes gitu aja. Lanjut ke bagian kedua, strategi 4 dimensi. Ini nih rahasia dapur para institusi besar. Nah, apa yang paling menarik dari poin ini adalah ngebongkar mitos klasik yang sering kita dengar. Banyak banget investor retail yang masih percaya kalau harga saham itu murni bergerak cuma gara-gara fundamental perusahaannya bagus. Padahal, kenyataannya, perusahaan dan harga saham itu dua hal yang berbeda loh. Perusahaan memang dinilai dari penciptaan nilai, tapi harga saham dalam jangka pendek itu digerakkan oleh likuiditas dan sentimen. Fundamental yang bagus itu baru bakal ngedorong harga naik kalau hal itu berhasil narik perhatian yang bawa aliran dana alias money flow. Terus, dari mana sumber utama likuiditas dunia ini? Yap, betul banget. Bank sentral kayak The Fed. Jadi, kuncinya di sini adalah gimana kita ngegabungin 4 dimensi ini. Kalau udah gabung, ini tuh ibarat kita punya bola kristal sendiri. Dimensi pertama, makro, kita pantau terus arah suku bunga bank sentral dan likuiditas global. Ini tuh ibarat ngecek ramalan cuaca sebelum kita keluar rumah. Kedua, mikro, kita cari tahu growth story-nya, aksi korporasinya, dan pastinya cari valuasi yang masih murah. Ketiga, teknikal. Ingat ya, kita nggak asal hajar beli. Kita cari area likuiditas di mana para investor retail lagi pada cut loss dan frustrasi berat. Dan yang terakhir, dimensi waktu. Ini ngawinin siklus planetary sama rasio matematis Fibonacci buat mengkirain kapan sih momentum pembalikan arah itu beneran terjadi. Kalau keempat elemen ini udah selaras, boom, disitulah magicnya terjadi. Biar lebih kebayang, yuk kita langsung praktekin teori ini ke contoh nyata. Misalnya saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Secara makro, selama nggak ada anomali suku bunga yang aneh-aneh, bank top tier ini posisinya aman banget. Secara mikro, karena fokusnya di UMKM, BBRI ini jadi lebih tahan banting ngadepin pelambatan di sektor industri. Terus dari sisi teknikalnya gimana? Strategi paling cantiknya adalah sabar, tunggu sampai harga turun ke level likuiditas, di mana orang-orang tuh udah pada frustrasi dan panik jualan. Ibaratnya nih, kayak ada orang yang jual Mercedes-Benz setengah harga cuma gara-gara butuh uang cepat.
Nah, di titik itulah para profesional masuk, dipaduin sama siklus waktu buat eksekusi di momen yang benar-benar paling pas. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, membangun portofolio ala formasi sepak bola. Bikin portofolio yang benar-benar tahan banting. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngeracik aset-aset potensial tadi jadi satu tim yang super solid? Jujur, ini analogi favorit saya, karena gampang banget dicerna. Coba bayangin investasi kalian itu kayak lagi ngebangun tim sepak bola. Kalau isi tim kalian itu penyerang semua, katakanlah isinya saham cyclical, komoditas, atau saham lapis 2 yang agresif, ya kalian mungkin gampang nyetak gol. Tapi masalahnya, begitu ada serangan balik, misalnya krisis makroekonomi, wah, gawang kalian bakal kebobolan habis-habisan. Makanya, kalian itu wajib punya kiper dan back alias pemain bertahan. Di pasar modal, defenders kita ini adalah bank-bank besar himbara dan sektor telekomunikasi. Mereka ini solid banget, fundamentalnya kuat, dan secara historis selalu jadi motor utama pemulihan ekonomi sehabis krisis. Dan coba lihat deh angka ini, 5–10%. Angka ini ngebuktiin betapa berharganya defenders kita di portofolio. Ini adalah potensi dividen yield tahunan yang biasanya rutin dibagikan sama bank-bank besar pemerintah pas valuasinya lagi murah. Jadi, megang saham pertahanan ini tuh nggak cuma soal defense biar nggak rugi, tapi juga soal ngebangun kekayaan kalian secara konsisten lewat passive income. Malah ya, kalau modal atau portofolio kalian udah cukup besar, dari dividen ini aja sebenarnya udah lebih dari cukup buat nopang gaya hidup yang nyaman banget. Oke, lanjut ke bagian keempat, sektor favorit dan valuasinya. Intip apa aja sih yang lagi dilirik sama profesional? Setelah kita paham kalau kondisi makroekonomi sekarang lagi ngarah ke pemotongan suku bunga dan perbaikan daya beli, analisis top-down kita ngasih sinyal nih, ada 3 sektor utama yang wajib banget masuk watchlist kalian sekarang. Pertama, jelas, bank-bank besar yang lagi undervalued atau lagi didiskon habis-habisan sama pasar. Kedua, sektor komoditas yang mulai recovery berkat sentimen geopolitik dan naiknya permintaan, kayak batu bara, CPO, dan nikel. Dan yang ketiga ini menarik, barang konsumsi premium. Kenapa harus premium? Karena sebenarnya masyarakat menengah ke atas itu daya belinya masih tinggi banget. Mereka cuma lagi wait and see aja. Begitu sentimen market membaik, pengeluaran mereka buat gaya hidup dan konsumsi premium ini dijamin bakal meroket. Nah, dari sekian ribu emiten yang ada di bursa kita, ada satu saham konglomerasi yang digadang-gadang bakal jadi saham kuda hitam buat tahun 2026 nanti. Catat ya, MTEK dengan kode saham MTEK. Dan ini bukan sekedar hype kosong ya, ini tuh perpaduan manis antara narasi masa depan yang kuat sama fundamental yang benar-benar terukur. Yuk kita bedah apa aja sih katalisnya. Bayangin, harga MTEK ini sempat nyentuh puncaknya di sekitar 1.700-an, terus anjlok sampai ke area 700-an. Nah, di level harga sekarang ini, MTEK ditransaksikan dengan price to earnings atau rasio PE cuma sekitar 5 kali. Murah banget kan? Ditambah lagi, mereka punya growth story yang gila. Mereka pegang hak siar OTT buat Piala Dunia lewat anak usahanya, Video. Terus masih ada lagi rumor kencang soal potensi IPO buat Dana dan Video. Bahkan nih, institusi raksasa kayak JP Morgan sempat ngerilis target harga MTEK di angka 1.600. Jadi, fundamental yang solid dikawinin sama aksi korporasi besar, itu benar-benar rasa paling sempurna buat kebangkitan sebuah saham di tahun-tahun mendatang. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, makna sebenarnya dari kebebasan finansial. Oke, dari tadi kita udah ngomongin panjang lebar soal grafik, valuasi, rasio, dan strategi. Sekarang mari kita tarik napas sebentar. Coba kita renungin, buat apa sih sebenarnya kita capek-capek nganalisis pasar setiap hari? Coba resapi kutipan ini. Banyak banget orang masuk ke pasar modal tuh niat awalnya cuma buat bisa beli supercar kayak Lamborghini, biar bisa dipamerin. Padahal kenyataannya, permainan status sosial itu nggak akan pernah ada ujungnya. Kalian beli mobil A, pasti ada temen yang beli mobil B yang lebih mahal. Terus-terusan ngejar validasi dan flexing tuh pada akhirnya cuma bakal ngejerumusin kita ke jurang kekosongan ego. Para pakar yang beneran udah di puncak kesuksesan, mereka sadar kok kalau kebahagiaan sejati itu bukan dari barang pameran, tapi dari kemampuan kita buat ngasih kehidupan yang tenang dan nyaman buat keluarga kita, tanpa perlu pusing mikirin duit lagi. Dan pada akhirnya, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang paling fundamental buat kalian semua. Apa sih endgame atau tujuan akhir kalian yang sebenarnya di pasar finansial ini? Apakah cuma buat pamer di media sosial? Atau buat ngebangun relasi yang bermakna sama orang-orang yang kalian sayang dan bener-bener nikmatin sisa waktu kita yang singkat ini? Membangun kekayaan itu emang penting banget. Tapi punya kebijaksanaan buat menikmati kekayaan itu, wah itu jauh lebih berharga. Terima kasih banyak ya udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini. Pikirin matang-matang strategi kalian, jaga money management, dan sampai jumpa di penjelasan seru kita berikutnya.